Halo semuanya, selamat datang di Osaka, obrolan santai Skansa Prasta. Jadi kemarin kita di podcast sebelum-sebelumnya kita udah ngobrolin tentang organisasi-organisasi di SMK, yaitu ada OSIS, ada juga Pramuka. Kita udah menghadirkan beberapa narasumber, ketua-ketuanya ya, pemimpin-pemimpin organisasi itu. Nah, hari ini kita bakalan membahas tentang organisasi PMR dan kita udah menghadirkan narasumber ketuanya masa bakti 2021-2022. Maaf 2020-2021. Ini Kak Diki. Selamat pagi Kak Diki, apa kabar? Pagi Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita udah lama nggak bisa ngobrol bareng gini ya. Sekali ngobrol langsung serius kayak gini ya. Jadi di kegiatannya apa aja nih selama di rumah? Untuk kegiatan di rumah ya cuma sama seperti remaja-remaja umumnya, cuma rebahan, scroll TikTok Ya. Main. Iya. Ini kan Kak Diki itu ketua PMR dari kelas 10 ya, kalau nggak salah. Iya. Dari kelas 10 ini udah jadi ketua PMR. Terus kegiatannya apa aja sih Kak? Perbedaan kegiatannya selama sebelum pandemi dan sama udah sesudah pandemi itu apa aja kalau PMR sendiri? Untuk sebelum pandemi kita itu kan lebih memperbanyak praktek ya. Jadi materi yang sering digunakan kehidupan sehari-hari itu lebih mudah masuk dan lebih mudah kita terapkan. Dan untuk pandemi ini paling kita cuma share materi, nanti suruh mempelajari. Untuk teknis-teknisnya nanti bisa buka di YouTube atau mungkin kita ada kegiatan webinar gitu Kak. Gitu ya, jadi Iya. lebih ke autodidak gitu ya, lebih Iya, Kak. belajar sendiri. Terus kendalanya Kak Diki nih kan dulu baru masuk SMK udah disuruh jadi ketua. Iya. Kendalanya apa pas menjadi ketua ini? Kalau untuk kendala pas jadi ketua kelas 10 itu kan kita baru awal masuk, terus kita udah disuruh memimpin satu organisasi dan kita bekerja sama dengan kakak-kakak tingkat kita. Jadi kita kayak minder sendiri gitu Kak, ketika kita memimpin kakak kelas. Bahkan kita harus mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan, dan itu berhubungan dengan kepala sekolah. Jadi kita agak minder, agak bingung kadang-kadang Gitu. ya. Jadi kok malah ketawa? Kan ini apa namanya? Jadi minder nih, tapi tuh kayaknya Kak Diki tuh nggak ada minder-mindernya. Dari kelas 10 udah ikut banyak kegiatan PMR ini contohnya. Terus cara mengatasinya biar nggak minder gitu loh, soalnya kok santai wae mimpin nih, kayak gimana caranya biar nggak minder? Pertama dari support dari diri sendiri. Jadi saya menganggap tak anggap wae kuwi ya kancaku. Dan dari kakak kelas juga begitu. Kakak kelas juga pernah bilang, "Wae anggap wae aku kanca." Jadi aja enek perbedaan umur bahkan jabatan di sini gitu Kak. Jadi kita saling mendukung saja agar tidak ada rasa minder, tidak ada rasa takut dalam berorganisasi. Jadi kita tuh kayak nganggepnya semua sama aja, sama rata, nggak ada nggak ada antara Perbedaan, ketua, ya. antara ketua dengan Perbedaan. anggota biasa ya. Terus selama ini PMR tuh kegiatannya apa aja sih? Di sekolahan atau di luar mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diikuti PMR kita? Untuk selama pandemi ini kegiatan kita paling cuma webinar itu Kak, webinar. Dan kebetulan kan kita udah jalan 2 minggu PTMT ya. Iya. Nah itu kita bisa mengadakan ekstra PMR lagi. Gitu, jadi Iya. udah mulai ekstra, udah mulai ada webinar gitu. Terus untuk ekstranya sendiri biasanya hari apa? Untuk ekstra PMR biasanya hari Selasa setelah zuhur Kak biasanya. Biasanya hari Selasa setelah zuhur gitu Iya. ya. Terus kalau sebelum pandemi mungkin ada kegiatan di luar atau apa gitu Kak? Untuk sebelum pandemi biasanya kita dapat undangan dari Forpis Wonogiri ya Kak. Itu ada kegiatan untuk mungkin pas tahun saya itu ada Sigma 2020, dan ada juga kegiatan latihan gabungan. Dan kebetulan pas saat itu pas saya pertama jadi ketua, latihan gabungan itu di SMK kita Kak, di SMK Negeri 1 Prajamantoro. Gitu. Terus tadi ngomong-ngomong tentang Sigma itu apa ya? Kayak asing gitu. Untuk Sigma itu jadi kita dapat pelatihan dari mungkin PMI Wonogiri Kak. Jadi kita di situ diberi materi dan kita praktek
praktek langsung, bahkan turun langsung bagaimana kita menerapkan materi-materi tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi pelatihan dari pusat ke Kabupaten Wonogiri gitu, Iya. pelatihan langsung. Jadi biar bisa diterapkan di sekolahan juga di kehidupan sehari anggota PMR. Iya, Kak. Terus untuk kegiatan PMR itu kan biasanya ada reorganisasi. Mungkin Iya. teman-teman di sini mau tahu nih cara gabungnya gimana, pengen gabung PMR, tapi kok aku nggak tahu kapan gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Untuk reorganisasi PMR sendiri itu udah kita laksanakan 1 bulan yang lalu, Kak. Iya. Dan karena itu masih situasi pandemi, jadi kita secara daring. Iya. Terus pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya untuk kemarin itu cuma ngisi form sama ngisi soal, Pak. Terus untuk interview kita lakukan secara daring juga via Zoom. Iya. Via Zoom gitu. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada untuk rekrutmen. Iya. Terus misalnya teman-teman kita ada yang, aku pengen melu tapi kemarin tuh ketinggalan informasi, bisa gabung lagi nggak sih? Mungkin untuk yang ada di kelas 10 yang saat ini belum ada kesempatan gabung, nanti di kelas 11 kalian bisa gabung lagi saat ada reorganisasi PMR. Jadi gitu ya. Iya. Nanti mungkin tahun depan ada reor bisa gabung lagi di PMR. Iya. Pas kelas 11. Nah, terus untuk tahun ini udah milih susunan organisasinya belum, atau ketuanya udah kelihatan ini bibit-bibit ketua gitu udah kelihatan? Untuk itu kebetulan baru beberapa hari kemarin Kak kita udah melaksanakan pemilihan ketua baru PMR. Oh, jadi udah terpilih ya? Iya. Udah dapat 3 ketua PMR. 3 ketua. Itu apa aja 3 ya? Untuk 3 yang pertama ada ketua umum, dan yang 2 itu ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kok harus 3 itu, kenapa ya, Kak? Karena gimana ya, yang ketua umum itu mengkoordinasi semua, dan untuk wakil-wakilnya mungkin cuma membantu. Untuk wakil ketua 1 kan dari kelas 11, Kak. Iya. Lah yang wakil ketua 1 itu mengkoordinasikan kelas 11, dan yang wakil ketua 2 itu dari kelas 10 mengkoordinasikan anggota kelas 10. Oh, jadi wakil-wakilnya tuh membantu untuk mengkoordinasi anggota-anggotanya dari kelas 11 dan kelas 10 gitu. Iya, Kak. Terus kesan-pesannya nih, selama Kak Diki kan jabatnya tuh ibaratkan kata 2 periode ya, sedangkan harus teman-temannya lain tuh kayak 1 periode gitu. Itu kesan-pesannya gimana? Soalnya kan kayak berat banget 2 tahun harus menjabat menjadi ketua. Kesan-pesannya mungkin untuk pesan ya, Kak. Pesannya untuk ketua yang baru, terutama ketua yang baru, tolong selama beberapa periode ke depan kalian emban tanggung jawab tugas kalian sebaik mungkin, dan semoga lebih baik dari periode masa kepemimpinan saya. Jadi semoga kedepannya si PMR ini lebih baik lagi, lebih bisa memajukan PMR di SMK kita gitu. Terus suka dukanya. Pertama untuk sukanya ya, Kak. Di PMR ini kita sukanya bisa dapat materi yang mungkin kita tidak dapatkan dari organisasi-organisasi lain, bahkan dari sekolahan sendiri. Iya. Yang kedua, tentunya kita dapat memperbanyak pertemanan dan silaturahmi. Buat dukanya nih, mungkin nanti kita dikasih musik sedih gitu biar kelihatan aura-aura dukanya pas menjabat 2 tahun loh ini. Dukanya apa? Untuk dukanya mungkin karena gimana ya, bisa dibilang saya tuh lain daripada yang lain. 2 periode. lain alien gitu. 2 periode, Kak. Dan itu tidak ada persiapan apapun, langsung kamu ketua 2 periode. Jadi tolong dipersiapkan ini. Jadi kita tidak ada persiapan, dan jika ada kesalahan mungkin itu kita yang pertama disorot gitu, Kak. Dilihat, mungkin bahkan disalahkan. Oh ya, itu udah kayak apa ya, kayak udah pasti kalau misalnya itu karena 2 periode, terus harusnya kan 1 periode, tiba-tiba karena pandemi jadi menjabatnya 2 periode, dan kaget ya. Kita dikasih musik sedih biar kelihatan aura duka ya.
Terus harapan buat PMR kita nih, karena selama pandemi ini kita kan banyak nggak hanya PMR sih, banyak organisasi ekstra yang kehambat. Harapan terus ini khususnya buat PMR, harapannya kedepannya gimana kalau udah nggak ada pandemi ini? Untuk harapan pribadi saya Kak, semoga PMR setelah saya ini dapat lebih membantu dan lebih menonjolkan sikap saling menolongnya asas PMR sendiri. Jadi harus Intinya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, pasti nanti teman-teman adik-adik kelas mungkin bisa berinovasi lagi cara ekstranya gitu ya, bisa mengembangkan lagi lah pokoknya PMR kita biar bisa dikenal masyarakat luas. Mungkin bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita, jangan ada hanya di sekolah, di dalam kelas, mungkin di lingkungan masyarakat sekitar sekolah juga bisa diterapkan Gitu ya. Terima kasih buat Kak Diki udah mau mampir di podcast kita Osaka ini. Kita sering nanti kalau boleh kita bahas-bahas lagi tentang PMR bersama Osaka gitu. Makasih ya udah mampir. Soalnya ini kan masih masa pandemi dan harusnya ini udah mulai libur tapi tetap mau masuk di WA. Ya besok tak bahas gitu ya. Makasih. Yes. Jangan lupa buat di-share biar teman-teman kalian tahu tentang semua aktivitas di SMK kita, dan jangan lupa buat di-subscribe, di like,